di sini akan dibahas tentang yang pertama itu virus HIV, kemudian virus hepatitis, dan kemudian ada virus influenza. Nah, ini adalah konsep dasar bidang molekuler untuk pemeriksaan penyakit yang disebabkan oleh virus tadi. Nah, jadi molekuler ini kan sudah banyak berkembang ya, berkembang pesat bahkan di zaman yang sekarang ini menjadi pilar utama dalam pengujian beberapa penyakit. Nah, seperti pada hari ini yaitu penyakit HIV juga udah sering mungkin didengar, human immunodefisiency virus, kemudian hepatitis, ada hepatitis A, hepatitis B, dan sebagainya. Kemudian juga yang lazim didengar atau sering yaitu penyakit influenza. Nah, kenapa sekarang itu pemeriksaan di bidang diagnostik molekuler banyak dikembangkan ya? Karena pemeriksaan molekuler ini lebih sensitif dengan sensitivitas yang tinggi dan spesifitas yang tinggi dibandingkan dengan metode yang manual atau konvensional ya, dan juga untuk menegakkan diagnosis beberapa penyakit di samping juga ada diagnosis dari dokter ya, karena pemeriksaan laboratorium ini kan adalah menunjang dari hasil pemeriksaan yang telah ada. Nah, kenapa juga diagnostik molekuler ini sangat digemari atau sangat banyak digunakan di era yang sekarang ini? Nah, itu karena teknologi juga udah sangat berkembang, kemudian pendekatan diagnostik yang lebih ke arah metode yang cepat, akurat, dan dapat diakses di berbagai lingkungan. Nah, untuk pemeriksaan yang berbasis molekuler ini sebenarnya sudah dimulai sejak dahulu ya, karena pada metode pemeriksaan konvensional ini kan patogen biasanya. Patogen atau virus-virus ini kan dibiarkan terlebih dahulu pada suatu media, biasanya digunakan media agar kemudian barulah diperoleh biakan murni, kemudian baru diidentifikasi secara mikroskopis, kemudian uji biokimia dan uji imunologi. Nah, metode konvensional ini kan banyak keterbatasan ya, terutama pada patogen yang tidak bisa dibiarkan karena tidak semua patogen-patogen virus maupun bakteri itu kan bisa dikembangkan pada media agar ya, baik seperti itu. Jadi mempunyai keterbatasan. Ada yang bisa tapi sulit ya. Kemudian perlu waktu yang lebih lama. Kemudian deteksi gennya lebih lama, di mana gen yang resisten terhadap antibiotik itu juga biasanya sulit, terutama untuk pengembangbiakan pada virus. Walaupun bisa, tetapi itu kan sulit pengembangan
terhadap virus. Karena juga selain infeksius, salah satu faktornya dan kurangnya laboratorium yang memadai. Nah, untuk penyakit yang akan dibahas pada kali ini adalah penyakit yang dikategorikan pada ini ya penurunan sistem imun seperti HIV, kemudian hepatitis, ini terutama hepatitis B, kemudian yang juga sudah sering didengar adalah influenza. Nah, ini juga merupakan masalah global ya. Kenapa? Karena dia itu merupakan gen atau suatu penyakit yang disebabkan oleh virus di mana materi genetiknya itu memiliki tingkat mutasi yang sangat tinggi dan pesat itu ya dibandingkan dengan virus-virus yang lain. Contoh saja itu seperti influenza. Influenza ini kan tidak henti-hentinya mengalami mutasi gen dari virus influenza ini. Nah, yang pertama yaitu pemeriksaan HIV. Nah, pemeriksaan HIV pada sebelumnya itu telah berkembang pemeriksaan serologi ya. HIV ini kan penyakit yang disebabkan oleh virus, biasanya disebut dengan human immunodeficiency virus, karena penurunan sistem imun akibat infeksi dari virus HIV sendiri. Nah, ini juga merupakan salah satu masalah kesehatan global, bukan hanya di Indonesia. Setiap tahunnya itu selalu mengalami peningkatan. Nah, jadi itu perlu suatu diagnostik yang cepat dan akurat untuk pengendalian dan pengobatan dari HIV tersebut sendiri. Nah, di sini untuk tes serologinya ada tes antibodi,
kemudian ELISA, kemudian ada tes kombinasi antara antigen dan antibodi. Mungkin untuk yang tes antibodi ini juga sering sudah dilihat seperti pemeriksaan pada imunoserologi ya menggunakan rapid test strip di mana di situ sudah ada eh, gen dari virus HIV yang di-coating atau ditanam di dalam eh slide ya di dalam slide mungkin biasa itu disebut dengan rapid test strip. Nah, di situ sebenarnya kenapa itu bisa memberikan hasil positif pada suatu pemeriksaan itu jadi sudah ditanamkan suatu gen dari virus HIV baik itu yang sudah dimatikan maupun dilemahkan. Jadi ketika darah seseorang atau sampel dari seseorang yang mungkin terinfeksi dari virus HIV itu ketika dia bertemu dengan gen yang sudah di-coating di dalam rapid test itu dia akan menghasilkan hasil yang positif biasanya ditandai dengan garis dua pada rapid test strip tersebut. Nah, kemudian ada ELISA ya. ELISA ini juga sebenarnya merupakan salah satu pemeriksaan molekuler juga yang sangat sederhana ya, tetapi dia digolongkan ke dalam pemeriksaan serologi. Kenapa? Karena dia masih menggunakan antibodi ya. Jadi antibodi yang di-coating dalam plate kemudian eh, bereaksi dengan antigen dari serum pasien, maka di situ akan terjadi perubahan warna. Nah, kemudian ada tes kombinasi dari antigen dan atau antibodi dari combo test di mana ini juga seperti pada rapid test strip. Ini biasanya kombinasi antara dua pemeriksaan dalam satu rapid test strip. Nah, kemudian untuk yang molekuler di sini ada yang pastinya adalah PCR, kemudian ada Western blot. Nah, seperti yang diketahui bahwa untuk PCR atau polymerase chain reaction ini merupakan teknik yang memungkinkan amplifikasi dan deteksi dari RNA HIV di dalam darah pasien dengan sensitivitas yang tinggi. Nah, ini. Jadi sebenarnya sama untuk beberapa pemeriksaan nanti untuk HIV, hepatitis maupun dengan influenza. Jadi bisa menggunakan PCR ya, karena di sini akan terjadi amplifikasi dengan deteksi RNA di dalam mesin thermal cycler PCR itu dengan suhu yang tinggi. Kemudian kenapa sekarang itu digunakan? Karena dia memiliki sensitivitas yang tinggi. Nah, dari PCR ini kan mempunyai beberapa ini ya beberapa pengembangan. Adanya RT-PCR, qRT-PCR. Nah, untuk pemeriksaan dari HIV ini, dia akan melihat dari hasil viral load. Nah, kemudian hasil dari viral load ini akan eh, membantu petugas kesehatan dalam menentukan antiretroviral atau ARP. ARP itu adalah obat yang digunakan untuk menghambat perkembangan dari virus HIV. Karena virus HIV ini kan akan memakan antibodi yang ada di dalam tubuh sehingga seseorang yang terinfeksi atau terkena virus HIV ini antibodinya atau sistem kekebalan tubuhnya itu akan menurun. Biasanya dilihat itu bisa
Secara kasat mata akan terlihat seorang yang terinfeksi virus HIV ini terlihat kurus ya karena mudah sakit-sakitan karena sistem antibodinya itu diserang oleh virus HIV. Nah, virus HIV ini tidak bisa dimatikan, berbeda dengan bakteri ya. Jadi virus itu sulit dimatikan, tetapi virus ini bisa dilemahkan, seperti pada HIV ini. Nah, virus HIV ini bisa dilemahkan dengan obat yang disebut dengan ARP atau antiretroviral dan seseorang yang terinfeksi dari virus HIV ini harus mengkonsumsi antiretroviral ini seumur hidupnya karena virus HIV itu tidak bisa dimatikan di dalam tubuh karena dia punya sel inang. Seperti di semester yang sebelumnya, bahwa virus itu tumbuh dengan adanya sel inang. Dia bisa lemah, tetap dilemahkan, tetapi tidak bisa dimatikan. Seperti itu. Nah, kemudian ada juga nucleic acid sequencing dengan amplifikasi dan juga lob mediasi isotermal amplifikasi. Nah, untuk Nasba dan LAM ini adalah metode amplifikasi dari asam nukleat. Nah, ini bekerja pada suhu yang konstan ya. Kemudian dia memberikan alternatif yang lebih cepat dan lebih sederhana dibandingkan dengan PCR, di mana untuk Nasbah sama dengan LAM ini bisa digunakan dengan sumber daya yang terbatas karena dia tidak memerlukan thermal siklus yang kompleks seperti pada PCR itu kan perlu beberapa siklus hingga dihasilkan beberapa untai DNA yang baru-barulah dia terdeteksi apakah mengandung RNA dari virus target, kemudian lebih cepat dan lebih sederhana. Nah, kemudian sebenarnya selain dari eh, beberapa metode ini, kemudian ada Western blot ya untuk identifikasi dari ini HIV. Nah, cuman untuk beberapa pemeriksaan ini memang memiliki kelemahan seperti dia tidak bisa mendeteksi pada tahap awal infeksi. Jadi memang harus memasuki tahap eh ini ya tahap kritis secara ininya. Jadi pada tahap awal biasanya untuk pemeriksaan ini tidak terlalu spesifik. Jadi perlu tahap lanjutan. Nah, kemudian untuk pemeriksaan influenza. Influenza ini kan juga ada beberapa subtipe ya. Nanti di next semester selanjutnya, kalau tidak salah itu ada pembahasan tentang virus juga. Nah, untuk pemeriksaan untuk influenza ini juga ada yang dengan pemeriksaan serologi, kemudian dengan molekuler. Kalau molekuler ini memang seringkali terkait dengan PCR dan Western blot.
Nah, kemudian untuk pemeriksaan serologi influenza, di sini menggunakan hematologi, hematologi tes, kemudian ada ELISA dan kompleks fixation tes. Nah, untuk yang HI ini biasanya dia menggunakan sistem antigen, ya, reaksi antigen dan antibodi. Seperti yang saya bilang tadi, kalau untuk pemeriksaan serologi biasanya melibatkan interaksi antara antigen dan antibodi. Nah, begitu juga untuk pemeriksaan dari influenza secara molekuler, ada PCR, kemudian ada Western blot. Kemudian untuk pemeriksaan hepatitis, ya, biasanya hepatitis ini kan terkait dengan peradangan di hati. Kemudian ada yang bersifat sistemik, tetapi ada yang bersifat asimptomatik. Jadi untuk hepatitis ini ada yang bersifat diam atau dormen. Kemudian ada yang memang langsung menimbulkan gejala. Biasanya itu pada orang dewasa, pada ibu hamil itu bisa menularkan ke anaknya, terutama pada hepatitis B pada saat ibunya mengandung anak tersebut. Nah, untuk pemeriksaan serologinya, biasa itu untuk hepatitis ini menggunakan rapid test strip, yaitu RDT. Kemudian untuk molekulernya itu biasanya menggunakan PCR. Ada beberapa jenis PCR yang digunakan, kemudian yang lebih sering adalah RT-PCR, real time PCR. Kemudian untuk yang molekulernya selanjutnya adalah RIA, radio immunoassay. Kemudian ada ELISA, kemudian juga ada ECLIA. Ya, semuanya untuk yang molekuler ini eh, baik itu RIA, ELISA maupun ECLIA ini termasuk adalah pemeriksaan imunoassay juga untuk pemeriksaan-pemeriksaan virus lainnya tadi itu. Nah, keseluruhan di sini untuk molekuler serologinya untuk ELISA dan ECLIA ini di mana biasanya menggunakan suatu tes biokimia itu mengukur konsentrasi dari substansi cairan. Nah, bisa berupa serum atau air kencing dengan melihat reaksi antigen antibodi. Sedangkan untuk yang rapid test ini adalah untuk mendeteksi adanya antigen dari virus yang terkait. Jadi setiap rapid test yang digunakan itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam mendeteksi keberadaan antigen dari virus target. Tapi memang sekarang itu rapid test ini sudah dikembangkan lebih ini ya, sensitivitas dengan spesifitasnya itu lebih ditingkatkan lagi mendekati dengan ECLIA. ECLIA itu metode standar ya. Biasanya Eclia ini menggunakan elektromagnet, jadi sistem pancaran sinar, ya, electroluminescent immunoassay dan juga immunoassay ya. Jadi sekarang itu RDT dikembangkan sedemikian rupa mendekati spesifitas dan sensitivitas dari Eclia ini karena mengingat keterbatasan ya. Jadi hasil laboratorium itu kan harus cepat dan dituntut akurat. Ya, kalau menggunakan Eclia ini kan memerlukan waktu juga. Menggunakan ELISA begitu juga dengan PCR maupun RT-PCR. Jadi memang RDT inilah yang sangat dikembangkan dengan pesat untuk saat ini. Di mana yang dituntut pada perkembangan rapid test itu adalah sensitivitas dan spesifitasnya harus mendekati dengan baku standarnya. Misalnya
Untuk hepatitis ini kan baku standarnya memang ECLIA, jadi itulah gold standar atau pemeriksaan utama ya, seperti itu. Nah, bagaimana dengan masa depan diagnostik molekuler? Nah, sekarang itu sedang dikembangkan nanoteknologi, kemudian ada biosensor dan juga dengan kombinasi dengan AI. Jadi, di sini AI memang sangat pesat dikembangkan dari beberapa untuk menunjang beberapa pemeriksaan laboratorium. Jadi, antara nanoteknologi dan biosensor ini biasanya menawarkan platform diagnostik yang lebih portable dan real time. Jadi, dia portable, bisa dibawa kemana saja, dekat dengan pasien, kemudian hasil sensitivitas dan spesifitasnya itu mendekati akurat tadi mendekati dengan baku standarnya. Kemudian AI sekarang ini kan banyak sangat pesat perkembangan AI ya di bidang teknologi. Nah, AI ini sekarang dimanfaatkan di bidang kesehatan untuk memberikan akurasi interpretasi dari hasil tes untuk mempercepat diagnostik. Ya, jadi AI ini sedang sangat dikembangkan. Jadi ke depannya nanti untuk hasil lab itu sudah bisa diakses melalui AI. Nah, gimana ke depannya semua pemeriksaan laboratorium ini nanti akan lebih dikembangkan dengan eh, metode CRISPR based diagnostik di mana di sini akan terdeteksi dari RNA virus ya karena virus ini kan jenis asam nukleatnya adalah RNA yang mudah untuk bermutasi. Jadi mutasi RNA itu sangat cepat ketimbang daripada DNA. Nah, maka teknologi juga harus lebih cepat. Jadi AI ini sangat berperan dalam perkembangan diagnostik molekuler di masa yang akan datang. Nah, ini tadi untuk perkembangan masa depan diagnostik molekuler ya. Jadi sekarang ini sedang dikembangkan dan lagi gencar-gencarnya pengembangan AI untuk diagnostik penunjang diagnostik laboratorium terutama di bidang molekuler. Nah, kemudian di sini juga ada tugas ya di mana silahkan dipelajari tentang HI test, kemudian ELISA, kemudian komplement fiksasi tes, dan juga Western blot. Nah, jadi dipelajari di situ bagaimana tentang prinsip kerja dari metode pemeriksaan ini. Tadi di depan memang saya tidak menjelaskan ya, jadi nanti silahkan dipelajari tentang ini. Nah, di sini akan dibahas tentang yang pertama itu virus HIV, kemudian virus hepatitis, dan kemudian ada virus influenza. Nah, ini adalah konsep dasar bidang molekuler untuk pemeriksaan penyakit yang disebabkan oleh virus tadi. Nah, jadi molekuler ini kan sudah banyak berkembang ya, berkembang pesat bahkan di zaman yang sekarang ini menjadi pilar utama dalam pengujian beberapa penyakit. Nah, seperti pada hari ini yaitu penyakit HIV